Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai penguatan presentasi kalian di minggu kemarin tentang penilaian dalam tematik terpadu. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan dengan detail mengenai pengolahan, pelaporan, pemanfaatan, dan tindak lanjut penilaian hasil belajar tematik terpadu dalam kurikulum 2013. Ini adalah karakteristik penilaiannya. Yang pertama adalah kalau kalian menilai dalam tematik terpadu, yang pertama harus tuntas. Tuntas artinya anak-anak nilainya semuanya harus sesuai dengan KKM atau di atas KKM. Apabila belum tuntas, maka wajib mengadakan remedial. Yang kedua, autentik. Autentik ini artinya penilaiannya benar-benar dilakukan sungguh-sungguh dan tidak dikarang-karang. Kemudian karakteristik ketiga itu berkesinambungan. Berkesinambungan ini maksudnya ada urutan-urutan logis mulai dari ulangan harian, ulangan UTS sampai UAS, sampai ke ujian nasional yang mungkin sekarang tidak lagi dilakukan. Karakteristik selanjutnya adalah ada acuan kriteria, artinya saat menilai harus ada acuan berapa nilai yang wajib didapatkan oleh anak, berapa yang udah termasuk tuntas, berapa yang belum tuntas. Jadi ini acuannya kalau di lapangan disebut dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Selanjutnya, penilaian tematik terpadu itu menggunakan teknik penilaian bervariasi di mana untuk menilai ini tidak hanya dilakukan satu penilaian, yaitu berupa penilaian pengetahuan aja seperti yang selama ini kalian dapatkan waktu di SMP SMA mungkin. Nah, sekarang dalam tematik terpadu, penilaian yang dilakukan diantaranya adalah penilaian sikap yang terbagi menjadi dua, sikap sosial dan spiritual, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oke, slide berikutnya ini ada beberapa aspek dan teknik penilaian kelas dalam tematik terpadu. Di antaranya adalah aspek sikap, pengetahuan, keterampilan yang seperti tadi Ibu ungkapkan. Untuk sikap, ada beberapa teknik yang dilakukan. Di antaranya adalah observasi guru, artinya ini guru mengamati siswa ya. Penilaian diri, antar teman, ini dua ini dilakukan oleh anak. Dan jurnal tertulis, artinya ini catatan-catatan yang dilakukan oleh guru dalam kelas. Ini untuk menilai sikap, ini caranya. Untuk menilai pengetahuan ada dua cara, yaitu dengan tes tulis dan tes lisan. Tahu ya kalau ini ya. Dan untuk keterampilan dilakukan unjuk kerja atau praktik, produk, proyek yang nanti akan menghasilkan portofolio. Apa itu perbedaan praktik, produk, dan proyek? Kalau praktik itu kegiatannya langsung selesai pada hari itu juga, misalnya praktik puisi, praktik menyanyi misalnya, yang kegiatannya tidak perlu waktu yang panjang. Kalau produk artinya dalam membuat keterampilan ini menghasilkan suatu barang, misalnya membuat bunga dari barang bekas atau apa. Nah, kalau proyek ini kegiatan praktik yang membutuhkan rentang waktu yang lebih panjang. Misalnya proyek menanam tanaman toga, itu kan nggak mungkin ya selesai dalam 1 minggu karena harus menunggu sampai tanamannya tumbuh, sampai tanamannya buah, jadi bisa berbulan-bulan. Nah, ini perbedaan proyek dengan praktik dan produk. Nah, nanti akhirnya semuanya ini kalau digabungkan akan menghasilkan sebuah portofolio. Jadi portofolio adalah kumpulan karya anak berupa praktik, produk, dan proyek selama kurun waktu tertentu. Selanjutnya, ini sistem penilaian sekolahnya, sistem penilaian kurikulum 2013 dalam tematik terpadu, ada oleh guru, ada oleh sekolah, ada oleh pemerintah, dan ada oleh siswa. Tadi sudah Ibu jelaskan ya secara singkat. Ibu lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah kita ke penilaian kompetensi sikap. Ini ada beberapa teknik yang Ibu jelasin tadi, diantaranya adalah observasi, penilaian diri, penilaian teman, dan jurnal. Yang masuk ke rapot ini adalah observasi dan jurnal. Penilaian diri dan antar teman ini tidak, ini hanya digunakan sebagai pelengkap portofolio. Apa saja yang dinilai dalam penilaian sikap? Sikap yang pertama adalah sikap spiritual. Sikap spiritual ini yang dinilai adalah ketaatan beribadah, syukur, berdoa, sebelum dan sudah belajar, juga toleransi dalam beribadah. Ini 4 ini adalah penilaian sikap yang wajib dilakukan oleh guru dalam kelas. Guru siapa yang menilai? Guru mata pelajaran agama yang berkolaborasi dengan guru kelas. Apakah 4 ini boleh ditambahkan? Boleh, tapi yang tidak boleh adalah dikurangi.
Nah, kalau sikap sosial ini jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Sama seperti yang spiritual, ini juga boleh ditambah, tapi tidak boleh dikurang. Dan sikap ini dinilai oleh guru kelas dan guru mapel terkait, misalnya guru penjas, guru apa gitu. Tapi yang pasti sikap sosial ini diwajib dilakukan dalam mata pelajaran PPKN dan agama. Di mapel yang lain tidak wajib, tapi tetap boleh dilakukan. Nah, ini tekniknya. Bagaimana menilai sikap? Bagaimana cara guru menilai sikap anak? Di antaranya adalah dengan observasi. Artinya guru mengamati ya anak secara langsung atau tidak langsung. Penilaian diri antar teman dan jurnal. Penilaian diri itu seperti ini. Misalnya kalian berikan ke anak lembaran penilaian diri yang anak cukup menceklis saja. Misalnya, aku selalu datang tepat waktu ke sekolah, aku tidak pernah terlambat, aku selalu mengerjakan tugas. Dia tinggal menceklis ya atau tidak gitu. Sama seperti teman sejawat. Tapi kalau teman sejawat ini anak menilai temannya. Nah, ini adalah bagian tahapan penilaian sikap. Mulai dari observasi harian, guru nanti akan dibuat dalam catatan-catatan kecil dalam jurnal yang nanti akan direkap, dirapatkan, dan dimasukkan ke dalam rapor deskripsi sikap. Nah, ini bagaimana cara menilainya? Cara menilainya adalah guru kan mengobservasi, misalnya tanggal berapa. Ini untuk contoh untuk sikap spiritual ya. Tapi ini udah kolom rekapitulasi. Kalau kolom penilaian harian ini tidak pakai seperti ini, tapi persis gini, cuma tidak pakai turus. Artinya aurora. Kita lihat pada saat dia berdoa misalnya, gimana berdoanya. Kalau dia berdoa dengan sangat serius, tidak bercanda, pokoknya khusyuk, maka kalian boleh centang SB. Sret gitu. Nanti bulan berikutnya nilai lagi berdoanya, karena ini kan cukup 1 minggu 1 kali, 1 aspek aja 1 minggu, jadi 1 bulan dapat 1 semester dapat 4 rekapan seperti ini. Jadi nanti di bagian rekapitulasi akan dikumulatifkan bulan 1, bulan 2 sampai bulan terakhir ada berapa rekapannya. Nah, akan direkap. Misalnya Aurora nih, pada saat ketatan beribadah nih SB-nya ada berapa, PB-nya ada berapa, silahkan direkap di sini. Setelah penilaian bulanannya dilakukan rekapitulasi di akhir semester. Kolom rekapitulasinya seperti ini. Lalu bagaimana cara mendeskripsikan rapotnya? Maka di deskripsi ditulis yang berdasarkan kolom ini. Yang mana yang bagusnya dulu, baru dituliskan yang jeleknya. Kita lihat dulu untuk Aurora yang bagusnya adalah yang paling banyak SB-nya ya. SB ini sudah baik, PB ini perlu bimbingan. Yang sudah banyak SB-nya adalah ketaatan beribadah dan berdoa lalu bersyukur. Yang masih jelek, yang masih perlu bimbingan adalah toleransi. PB ini termasuk nilai jelek karena untuk sikap KKM-nya adalah baik. Jadi tidak boleh ada kata PB di semester 2. Kalau ada kata PB di semester 2, misalnya perlu bimbingan dalam, itu anak tidak boleh naik kelas. Ya. Jadi semuanya harus SB di semester 2. Semester 1 boleh. Oke, kita kembali. Ini yang bagusnya yang mana? Yang jeleknya yang mana? Kita dapat yang bagusnya. Ketaatan beribadah, toleransi, syukur. Maka bunyi deskripsinya adalah Ananda Aurora sangat baik dalam ketaatan beribadah, berdoa, dan perilaku bersyukur. Kemudian baru tuliskan yang jeleknya. Dengan bimbingan dan pendampingan akan mampu meningkatkan aspek toleransi beragama. Gitu ya, enak ya dengernya. Deskripsi rapot ini nanti setelah dipindah di sini akan dipindah ke dalam rapot anak. Oke. Ini rapornya. Nah, ini rapornya nilai bahasa Aurora 81, predikatnya apa? Predikat ini diambil dari rentang nilai KKM. Kita kembalikan ke sini untuk mengetahui rentang KKM. Nah, ini 81 ada di mana? Ada di antara 79 sampai 89. Jadi B ya, sehingga rentang predikatnya adalah B. Nilai di rapor 81, rentang predikat B. Deskripsi, dari mana dapat deskripsi? Belibet banget ibu ngomong. Dari mana dapat nilai deskripsi? Diambil dari KD yang paling tinggi dan nilai KD yang paling rendah. Nih kita kembali ke sini ya.
Dari semua nilai KD ini, mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, itu yang akan dijadikan deskripsi dalam rapor. Dan yang ditulis harus nilai yang bagus dulu, baru nilai yang jelek. Ambung dulu hanya dihantak gitu loh maksudnya. Kita lihat di sini nilai KD paling tinggi adalah 91, paling tinggi. Paling rendah adalah 73. Maka kalian membuat deskripsinya adalah Ananda Aurora 91 masuk kemana dalam KKM? Nih 91 masuk ke A. Kemudian 70 berapa paling rendah tadi? 73 masuk ke C. Sehingga bunyinya adalah A dan C ya. Ananda Aurora A sangat baik dalam apa bunyi KD 3.5. Mengenal kosakata tentang cara memelihara kesehatan melalui teks pendek. Kemudian yang kedua C. Cukup dalam apa bunyi KD 3.3. Menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan. Hingga inilah bunyi deskripsi yang akan dipindah ke dalam rapornya Aurora. Ketemu deh nilai pengetahuan. Ya, paham ya? Sekarang Ibu lanjutkan ke nilai keterampilan. Oke, ini adalah penilaian keterampilan. Langsung ke teknik pengambilannya. Rekap nilainya ya. Keterampilan digunakan 3 cara untuk menilai. Di antaranya adalah praktik, produk, proyek. Ini masuk nih sudah nilai praktik Bahasa Indonesia Aurora dari KD 4.1 sampai 4.11. Ini udah ada nilai praktik. Produk cuma ada beberapa dan tidak ada proyek, sehingga proyeknya kosong. Gak apa-apa ya, tergantung kegiatan di buku. Lalu bagaimana skornya? Sama seperti pengetahuan dirata-ratakan, tapi polanya beda. Kalau sikap menggunakan pola modus, kalau pengetahuan dengan pola rata-rata, kalau keterampilan menggunakan pola optimum atau mengambil nilai yang paling tinggi. Misalnya nih, Bahasa Indonesia 4.1 praktik membaca puisi. Praktik pertama dia dapat nilai 90, praktik kedua dia dapat nilai 80. Maka yang diambil adalah nilai 90. Karena yang diambil adalah nilai paling tinggi. Sehingga untuk 4.1 dapat 90. Semua dapat ya, sudah masukin ya. Kalau praktik ambil yang paling tinggi. Kalau satu kegiatan ambil paling tinggi. Tapi kalau 2 kegiatan maka harus dirata-ratakan. Misalnya nih, praktik 85 KD 4.7, 85 praktiknya, produknya 80, maka 85 ditambah 80 dibagi 2. Ini nggak boleh diambil yang paling tinggi ya, karena kegiatannya berbeda, satu praktik, satu produk. Sehingga 85 ditambah 80 dibagi 2 dapat 83. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, Ibu contohkan deh yang 4.11. Praktik 75, produk ada 2, 85 dan 75, proyek tidak ada. Bagaimana dapat 80? Itu diambil dari 75 ditambah produknya, karena satu kegiatan ambil paling tinggi. 75 ditambah 85 dibagi 2 dapat 80. Ketemu deh semua nilai KD-nya, baru ditambahkan semuanya dibagi sejumlah KD yang ada, dapat nilai 83. 83 adalah nilai keterampilan Bahasa Indonesia milik Aurora yang akan dipindahkan ke dalam rapor punya dia. Nah, ini nilainya. 83. Predikatnya B. Di mana ambil predikat? Kembali ke slide KKM tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bagaimana dapat deskripsi? Sama dengan pengetahuan, ambil dari skor yang paling tinggi dan skor yang paling rendah, sesuaikan dengan bunyi KD. Sehingga akan ketemu seperti ini. Ananda Aurora sangat baik karena nilai 90. Dalam apa bunyi KD 4.1, mempraktikkan kegiatan persiapan membaca permulaan. Kemudian cukup dalam apa bunyi KD 4.3, melafalkan bunyi vokal dan konsonan. Deskripsi ini kemudian nanti akan dipindah ke dalam deskripsi raport keterampilan Bahasa Indonesia Aurora. Oke, paham ya bagaimana cara menilai penilaian dalam tematik terpadu? Nah, ini kemudian hasil analisisnya akan dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh guru dalam bentuk remedial apabila nilai dia di bawah KKM, dan dalam bentuk pengayaan apabila nilai dia di atas KKM jauh dari teman-temannya. Misalnya teman-temannya cuma 88, dia dapat 10, maka boleh dilakukan pengayaan. Nah, ini kemudian nanti hasil tindak lanjut ini akan dibuat menjadi sebuah rapor
Guru juga akan menata kembali semua PAS dan PAT, melakukan perbaikan, rancang program, dan membina siswa yang tidak naik kelas. Tapi dalam temati terpadu, dalam K13, siswa tidak naik kelas ini hampir tidak ada, kecuali memang anak tersebut benar-benar tidak mampu. Jadi untuk tidak naik kelas itu banyak sekali persyaratannya. Ya, ini nih. Kenaikan kelas, hasil belajar yang diperoleh dari penilaian oleh guru digunakan untuk menentukan naik atau tidaknya siswa. Nah, siswa dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 mapel pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan belum tuntas atau sikap belum baik. Begini ya, Ibu kembalikan ke rapor tadi deh. Nih ya, apabila di rapor anak ada 3 mata pelajaran untuk kolom pengetahuan dan keterampilan ini di bawah KKM misalnya 70 nih. Ternyata bahasa Indonesia dia 65 pengetahuan, keterampilan juga 63, dan 2 mapel lainnya juga nilainya semuanya di bawah KKM, misalnya bahasa, IPA, matematika, pengetahuan dan keterampilannya di bawah KKM, maka anak itu tidak boleh naik kelas. Kalau 3 mapel dalam 2 kolom ini di bawah KKM, maka dia tidak naik kelas. Tapi kalau 3 mapel misalnya yang di bawah KKM hanya pengetahuan, keterampilannya tetap di atas, ini tetap naik kelas. Dan misalnya lagi nih, apabila cuma ada 2 mapel yang di bawah KKM, pengetahuan keterampilannya juga dia tetap naik kelas. Jadi dikatakan tidak naik kelas apabila 3 mapel dalam kolom pengetahuan dan keterampilan anak itu di bawah KKM, atau kalau sikap dia belum baik di semester 2. Misalnya di semester 2 masih ada anak perlu bimbingan dalam berdoa. Perlu bimbingan kan itu di bawah KKM ya, itu antara C dan D, itu tidak boleh. Karena KKM sikap adalah B, nilai baik. Jadi apabila di semester 2 anak masih perlu bimbingan dalam kolom sikap, dia juga tidak boleh naik kelas. Sehingga peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 mapel pada kompetensi pengetahuan dan keterampilannya itu belum tuntas atau sikap dia belum baik. Nah, tapi ini semua tidak berlaku untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Misalnya sekolah-sekolah yang ada anak ABK-nya, itu ABK nggak boleh KKM-nya sama dengan anak normal ya, karena mereka berbeda. Sehingga kalau anak normal KKM-nya 70, mungkin ABK bisa diturunin jadi 50 atau 60 gitu, karena mereka tidak bisa disamakan dengan anak yang normal. Demikian untuk penilaian dalam temati terpadu. Ibu sudah kirim videonya, silakan kalian pelajari. Kalian silahkan untuk absensi setelah mendengarkan semua penjelasan Ibu, dan kalau sudah semua absensi, Ibu akan mengirimkan soal untuk middle test kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.